Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Agian Purneka Rizky dari kelas TMM 3A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah website yang telah saya buat, yaitu website penjualan tas sebagaimana untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Advanced Web Design. Langsung saja kita simak videonya. Bahwa di sini saya akan menjelaskan beberapa kelas, yaitu totalnya ada 8 kelas. Yang pertama ada container, nav ataupun navbar, drop down, table, form, button, carousel, cut, image, bitsy, breadcrumb, modal, of compass, pagination, placeholder, progress, dan juga spinner dan tooltips. Nah, kelas pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah container, yang artinya adalah sebuah kelas pada Bootstrap yang berfungsi untuk membungkus ataupun menampung sistem grip pada halaman web. Nah, pada proyek kali ini setiap halaman menggunakan kelas container, sehingga terdapat sedikit ruang kosong pada sisi kanan dan juga kiri halaman web. Yang saya implementasikan pada website yang saya buat adalah kelas container with. Di sini saya hanya menggunakan call 7 sehingga ada ruang kosong di sisi kanan dan juga kirinya. Dan ini adalah codingannya yang saya gunakan. Untuk melihat hasilnya, implementasiannya, ini dia. Di sisi kiri dan juga kanan web saya terlihat sisi kosong yang berwarna putih. Nah, itulah fungsi dari kelas container. Nah, terlihat di samping kata Nicalux terdapat sebuah gambar, itu menggunakan codingan navbar brand. Silahkan kita lanjut ke codingannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan kelas nav ataupun navbar, yaitu elemen pada HTML yang dibuat untuk mempresentasikan link navigasi. Bisa dibilang nav adalah wadah dari link yang akan mendirect kita ke halaman lain. Tetapi link yang berada pada elemen nav biasanya adalah link macur yang merujuk pada halaman lain pada website kita. Misalkan menunjukkan link halaman utama, galeri, dan juga yang lainnya. Ini adalah codingan nav yang saya pakai untuk mempresentasikan link navigasi. Langsung saja kita lihat hasil implementasi lainnya dari sebuah kelas nav, yaitu pada kategori pembayaran dan juga home. Itu codingannya saya menggunakan kelas nav. Nah, sekarang untuk kelas yang ketiga yaitu ada drop down, yang artinya navbar dengan drop down dibuat dengan menambahkan kelas drop down pada item navbar. Gunakan kelas drop down toggle pada link item navbar untuk membuka menu drop down-nya, sedangkan untuk menu dan item pada sebuah drop down menggunakan kelas drop down menu dan kelas drop down item. Dan ini adalah hasil dari implementasi kelas drop down, yaitu ada tote bag, phone bag, sling atau shoulder bag. Saya masukkan di dalam kategori. Nah, selanjutnya adalah kelas table. Kelas table pada HTML didefinisikan menggunakan tag table, tag tr untuk table row, tag th untuk header table. Sebuah tabel data atau sel didefinisikan dengan tag td ataupun biasa disebut dengan tabel data, dengan tambahan kelas tabel bordered yang digunakan untuk membuat tabel yang memiliki garis, dan juga termasuk kelas tambahan pada Bootstrap untuk mendesain sebuah tabel yang kita buat tersebut. Ini adalah codingan yang saya pakai untuk kelas table. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini saya taruh pada penilaian produk yang saya gunakan untuk data tas yang telah terjual, sehingga mendapatkan bintang-bintang dari pelanggan saya. Untuk kelas yang kelima yaitu ada form, yang digunakan untuk menampung macam-macam elemen yang berkaitan dengan sebuah form. Dan ini adalah codingan form yang saya gunakan pada website saya. Dalam sebuah form biasanya terdapat kotak input ataupun kontrol dan elemen lainnya yang dapat diedit kemudian ditulis untuk dikirim pada sebuah server untuk diproses. Gunanya untuk mendapatkan informasi tertentu dari ataupun untuk user. Di sini saya membuat form untuk pemesanan. Contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia, saya gunakan masukkan pada konfirmasi pembayaran. Nanti tinggal kita save.
ataupun close jika sudah selesai. Nah, selanjutnya ada class button yang digunakan untuk membuat tombol basic. Di sini banyak sekali saya menggunakan codingan button. Hampir semua navigasi saya menggunakan button. Nah, ini adalah salah satu coding yang saya menggunakan class button. Baik, langsung saja kita ke hasil implementasinya saja. Di sini pada tombol home, list, pembayaran, notif, penilaian produk itu saya menggunakan class button juga. Kemudian class carousel yaitu sebuah fitur yang ada di Bootstrap. Biasanya digunakan untuk menampilkan beberapa slide gambar yang akan berganti dan juga dapat digeser dengan tombol slider sebelumnya, previous, dan juga berikutnya ataupun next. Gambar ditampilkan bisa berupa banner iklan ataupun announcement sebuah website. Nah, di sini saya akan perlihatkan contoh codingan dari carousel. Nah, ini adalah codingan carousel yang saya pakai. Bisa langsung dilihat di sini. Carousel control prep untuk menambahkan tombol sebelumnya ataupun previous. Sedangkan carousel control next digunakan bersamaan dengan kelas carousel untuk membuat ikon berikutnya ataupun next. Ini adalah contoh implementasiannya. Nah, ini dia ada previous dan juga next. Itu yang saya jelaskan tadi pada kelas carousel control prep dan juga next. Dilihat di sini gambarnya kita bisa dislidekan ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian kelas card merupakan sebuah kartu atau tampilan berbentuk kotak yang telah disediakan langsung dari framework CSS Bootstrap. Bisa dilihat di sini pada form pemesanan terdapat card yang membungkus form tersebut. Kegunaan card biasanya digunakan untuk pada bagian postingan, portofolio, testimoni, isi dalam konten, dan lain-lainnya pada website. Card juga salah satu bagian yang tidak kalah penting di mana kita tidak perlu lagi harus mengoding dari awal untuk sebuah tampilan kotak yang pastinya memiliki tampilan simpel. Untuk penggunaan card yang standar ini hanya pada kelas body saja. Ini adalah codingannya yang saya pakai. Kita beri div class kemudian card body. Sangat mudah bukan? Kemudian yang ke-9 ada kelas image atau IMG, yaitu gunanya untuk menyisipkan gambar. Ini adalah codingan yang sederhana yang paling senang kita buat. Di sini saya masukkan kelas img search, kemudian nanti kita tinggal masukkan nama gambar yang kita beri nama tersebut dan foldernya. Lalu kita atur height-nya untuk ukurannya, dan ini adalah hasil implementasinya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ukurannya sama ya, karena sudah saya atur. Selanjutnya, kelas badge adalah untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah konten web. Contohnya untuk menampilkan keterangan jumlah notifikasi pesan yang masuk, menampilkan status dari transaksi data, dan juga beberapa informasi lainnya. Ini adalah contoh codingan badge. Badge ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan beberapa informasi berharga di halaman web, seperti judul penting, pesan peringatan, dan juga yang lainnya. Contoh implementasi kelas badge, di sini saya menggunakan kelas badge BG secondary sehingga backgroundnya jadi warna abu dengan jumlah notif 0. Kemudian kelas selanjutnya adalah ada breadcrumbs yang merupakan komponen Bootstrap yang digunakan untuk menunjukkan lokasi halaman saat ini ataupun yang dibuka user. Kita langsung saja lihat codingannya. Nah, ini dia. Breadcrumbs sangat mempermudah user untuk mengetahui hierarki dari website yang kita sehingga menimbulkan kesan lebih tertata, teratur, dan juga user friendly. Dengan demikian, breadcrumb ini menyempurnakan navigasi seperti homepage, kategori, tag, ataupun bagian-bagian menu itu sendiri. Ini contoh implementasinya, yaitu saya gunakan pada kebijakan pengiriman dan juga kebijakan pelayanan. Nah, untuk tag yang ke-12 yaitu kelas modal atau biasa dengan sebut modal dialog ataupun pop-up.
yang biasa terlihat pada halaman web untuk menyembunyikan konten dan dapat ditampilkan ketika terdapat pengguna mengklik suatu tombol untuk membukanya. Contohnya di sini pada kategori wishlist. Nah, yang kotak ini disebut dengan modal. Langsung saja kita lihat codingannya. Nah, ini dia. Ini adalah codingan dari modal. Tujuan utama dari dialog adalah ketika muncul atau terlihat, pengguna dapat berinteraksi dengan konten yang ada di dalamnya. Untuk kelas yang ke-13 ada OpCampas, yaitu komponen sidebar yang dapat diaktifkan melalui JavaScript untuk muncul dari tepi kiri, kanan, ataupun bawah viewport. Tombol atau jangkar digunakan sebagai pemicu yang melekat pada elemen tertentu yang Anda alihkan, dan atribut digunakan untuk memanggil JavaScript. Contoh implementasi kelas OpCampas, di sini saya memilih agar berada di sisi kiri menggunakan kelas OpCampas N. Ini adalah contoh codingannya. Nah, sekarang kita lihat hasil implementasi dari kelas OpCampas. Di sini saya taruh pada kebijakan layanan. Nah, terlihat dia muncul dari sebelah kiri. Kemudian kelas pagination, yaitu fitur pegging yang biasanya kita temui dalam sebuah table yang menampilkan data, di mana datanya akan dibagi menjadi beberapa halaman. Ini adalah contoh codingan pagination dan ini adalah hasil implementasinya. Previous next itu adalah sebuah kelas hasil implementasi dari pagination. Setelah itu ke kelas yang ke-15, yaitu placeholder. Bisa dilihat di samping menu itu ada kotak. Nah, itu adalah hasil implementasi dari kelas placeholder. Kita langsung saja lihat ke codingannya. Nah, ini dia codingannya. Atribut placeholder pada HTML digunakan untuk menentukan petunjuk singkat yang mendeskripsikan value dari field input ataupun text area. Petunjuk singkat tersebut akan ditampilkan pada field sebelum user memasukkan value. Placeholder ialah salah satu atribut HTML yang berfungsi untuk menuliskan teks pada tag input HTML, yang dapat digunakan pada hampir setiap type input HTML. Placeholder sangat bermanfaat untuk memberikan teks bantuan kepada user untuk inputan form yang kompleks. Sekarang kita lanjut ke kelas progress, yaitu atribut placeholder pada HTML yang digunakan untuk menentukan petunjuk singkat yang mendeskripsikan value dari field input ataupun text area. Petunjuk singkat tersebut akan diaplikasikan pada field sebelum user memasukkan value. Ini adalah contoh codingan dari progress. Lalu kita langsung lihat ke hasil implementasi dari kelas progress tersebut. Nah, hasil implementasinya bisa kita lihat pada penilaian produk, puas dan juga tidak puas. Itu adalah sebuah hasil kelas dari progress. Kemudian kelas yang ke-17 yaitu ada spinner, yaitu salah satu komponen Bootstrap yang digunakan untuk membuat efek loading pada web. Komponen ini sangat banyak digunakan untuk memperindah efek dari web yang telah dibuat. Dan ini adalah contoh codingannya dari spinner. Maka kita langsung lihat saja hasil implementasi dari spinner tersebut. Nah, sekarang kita buka pada wishlist. Terlihat di sini ada tanda loading. Nah, itu adalah hasil dari kelas spinner. Yang terakhir ada tooltips. Ini adalah codingan dari kelas tooltips. Bisa kita lihat di sini, yaitu gunanya untuk sebuah dialog kecil dan juga sederhana yang muncul ketika pointer mouse diletakkan, biasanya berupa teks maupun gambar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang kelas-kelas yang telah saya gunakan pada website yang telah saya buat pada penjualan tas tersebut. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.